Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama kali ini saya akan sedikit banyaknya memperkenalkan salah satu brand produk muslim di Indonesia asli buatan anak bangsa, yaitu bisa kita lihat HNI, Halal Network Internasional. Apa itu HNI? Dan kita akan mereview salah satu produknya. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan lupa di like, subscribe, and share dulu video ini. Yuk langsung aja kita masuk. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah saat ini sudah bersama saya salah satu Loyal Executive Director ataupun LED dari HNI, yaitu Bapak Agus Sumartono. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik, sehat ya. Bang Yaser. Alhamdulillah sehat Pak Agus gitu. Panggilannya Pak Agus ya Pak? Betul, Pak Pak Agus. Beliau salah satu LED tadi atau Loyal Executive Director di HNI. Itu juga sudah cukup tinggi lah ya, ataupun banyak pengalamannya di HNI, sudah cukup lama juga ya Pak Gus. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ya langsung saja ya kita masuk ke pengenalan kita. Apa sih sebenarnya HNI tersebut kayak gitu? Yang selama ini mungkin teman-teman penasaran. Saya sering nge-share di WhatsApp saya, di Instagram saya, di Facebook saya tentang HNI. Nah, kita kenalan lebih dekat lagi tentang HNI tersebut. Nah, di sini saya mau bertanya Pak Agus, sebenarnya HNI itu apa sih Pak Agus, biar pemirsa di rumah ataupun yang nonton channel kita bisa tahu tentang HNI tersebut. Gimana Pak Agus? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi Yaser and Friends yang sudah hadir di rumah dan menjawab pertanyaan dari Abi Yaser bahwa HNI adalah singkatan dari Halal Network Internasional. Adalah sebuah perusahaan yang fokus kepada produksi, distribusi produk halal berkualitas milik Muslim Indonesia. Sehingga ketika ada perusahaan yang mulai fokus tidak hanya di distribusinya saja, tetapi kemudian kepada produksinya, maka ini menjadi sebuah aset bangsa yang patut kita pertahankan seperti itu. HNI ini berdiri tahun 2012 di Jakarta. Pertama pendirinya adalah 12 pengusaha muslim dan sampai dengan sekarang terus berkembang. Alhamdulillah aset semakin besar, termasuk dibangunnya sekitar 2 tahun yang lalu pabrik kita di Jawa Tengah di Purbalingga, yang standar pabriknya itu sudah mengikuti standar good manufacturing produk gitu ya. Jadi sudah mendapatkan sertifikat itu, dan 2 perusahaan besar yang mendapatkan sertifikat itu yakni Sido Muncul. Kita sudah tahu ya, Sido Muncul perusahaan besar ya, jamu terutama atau herba di Indonesia, dan yang nomor 2 adalah HNI yang memiliki anak perusahaan yaitu PT HEW seperti itu. Dan alhamdulillah HNI saat ini agen dan distributornya mencapai lebih dari 3,5 juta di seluruh dunia seperti itu. Oke Pak Agus, berarti tadi HNI itu Halal Network Internasional yang dimana dimiliki oleh pengusaha muslim Indonesia asli, yang artinya ini kita bisa berjuang juga membumikan ataupun menduniakan gitu ya produk-produk muslim asli Indonesia gitu Pak Agus. Betul sekali. Tadi kalau boleh tahu lagi Pak Agus, tadi kan Pak Agus menyampaikan bahwa pada akhirnya ini sudah juga melebarkan sayap di dunia. Itu kita sudah merambah ke mana aja Pak Agus? Ya. Yang pertama yang cukup masyhur kurang lebih 4-5 tahun yang lalu itu ada di Hong Kong. Hong Kong ya. Justru di Hong Kong ini berkembang pesat, dibawa oleh salah seorang leader via sosmed ya. Oh, sosmed. Ya, mungkin juga dari Abi Yaser gitu ya, dengan sosmednya mudah-mudahan berkembang ke negara-negara yang lain ya. Amin. Jadi dari Facebook nih, LED kita namanya Asep Anang dari Bekasi itu kontak dengan BMI, Buruh Migran Indonesia, TKW begitu ya.
Di sana lewat Facebook, kemudian menyatakan ketertarikannya dengan kopi 7 elemen, salah satu produk kita Kopi yang, 7 yang merah ini. Ini bagus. Ya, kemudian memesan sehingga 5 juta 5 juta untuk di sana. dibawa ke Hong Kong, tentunya dengan penyesuaian harga ya, sehingga berkembang di sana. Bahkan ketika dibuka kelas training tentang Tibbun Nabawi, itu pesertanya bisa mencapai, angkatan pertama itu bisa mencapai 80 orang. Masya Allah, luar biasa. Padahal itu baru pertama kali di Pertama Sounding, ya. Ya, seperti itu. Dan 80 orang itu biayanya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biayanya untuk kuliah 7 kali pertemuan itu standarnya adalah 750 sampai dengan selesai bersertifikat. Kalau di Hong Kong itu 3,8 juta, tetapi pesertanya itu mencapai 80 orang. Nah, seperti itu, perkembangannya luar biasa. Ya. Selain di Hong Kong tadi di mana lagi, Pak Gus? Di Hong Kong kemudian kita punya kantor itu di Malaysia. Malaysia juga Malaysia, ada. kemudian dibuka juga di Brunei. Ini yang secara resmi dimiliki oleh perusahaan. Tetapi kemudian karena agen HN itu aktif-aktif gitu ya, baik di sosmed maupun secara offline. Di Jeddah saya dapat kabar di sana juga dibuka DC ya, di satu tingkat di atas SC. DC itu apa, Bagus? Distribution Center. Distribution Center. Nah, ya macam halamat gitu ya. Itu di Jeddah, yang punya itu Ustadz Asfir Ja'far. Asfir. Ya begitu. Kemudian teman-teman juga sudah mulai merambah ke Australia. Cuman saya belum dapat info apakah sudah mulai dibuka halamat yang ada di sana gitu. Bahkan leader kita Bapak Ari Mariadi itu pernah kontak dengan dokter di Belanda seperti itu. Oke, baik Pak Gus. Berarti sudah sangat-sangat bisa dibilang cukup mendunia ya. Kita sudah merambah ke beberapa negara tadi. Nah, yang jadi menarik tadi Pak Gus, ini kan labelnya ini produk Muslim ya, produk Betul. Muslim yang dimana tadi Pak Gus juga menyinggung terkait distribusi dan juga produksi tentang Betul, pembuatannya. Nah, ini bagaimana sih Pak Gus kita menjaga nih kemurnian keislaman dari produk kita sehingga sampai kepada konsumen kita pun nantinya produk tersebut adalah produk yang benar-benar sesuai syariat di produksinya. Itu apakah karyawannya seperti apa, cara produksinya dilakukan itu seperti apa, Bang? Ya, baik. Jadi kalau di perusahaan kita, baik itu di bagian produksi maupun di head office-nya, terutama di produksi itu setiap pagi karyawannya. Jadi kalau saya pernah ke perusahaan di PT HEW Ya. di Purbalingga, Ya? bagian pertama pintu sebelum masuk ke bagian produksi itu adalah tempat untuk kita meletakkan alas kaki. Oh, sudah ada untuk ibaratnya Tempat-tempat alas kaki lah. kalau ibaratnya kita masuk masjid kayak batas suci lah ya. Ya, Taruh dulu ya. Taruh dulu, kemudian masuk langsung nanti dibagi yang bapak-bapak masuk di tempat wudhu. Langsung ke tempat wudhu. Tempat wudhu yang bapak-bapak, yang ibu-ibu masuk ke tempat ibu-ibu. Kemudian baru nanti masuk di ruangan, kita harus menggunakan itu Pak, baju steril ya. APD Ya, baju steril, baru nanti masuk ruang vakum. Sebagaimana yang sekarang tenar masa-masa Covid itu ruang vakum gitu ya. Ya. Begitu kita masuk supaya bakteri-bakteri nggak masuk. Nggak Seperti masuk. itu. Nah, seperti itu. Sehingga setelah masuk di sana, kemudian aktivitas pertama adalah langsung di lantai atas itu ada di musola, yakni kita sholat duha, kemudian zikir al-masurat, baru nanti kemudian ada pengarahan, briefing, dan baru nanti mulai proses produksi seperti itu Pak Yasir. Dan selama proses produksi misalnya seperti sari kurma kita, kemudian date syrup, ini ketika diproduksi diperdengarkan murotal melalui MP3 terus menerus sampai selesai produksi seperti itu. Ya, berarti tadi dari awal produksinya saja nih karyawannya itu diarahkan benar-benar untuk dekat dulu sama sang pencipta gitu, bagusnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah senantiasa memudahkan ketika proses produksi, dan juga tadi 24 jam di setir murotal agar ketenangan itu ada ya dari setiap diri karyawannya, dan juga di situ
kemurnian syariatnya secara kesehatan, kita pakai APD agar nantinya kita tidak sebagai karyawan tidak ada bakteri yang masuk ke proses produksi, dan juga senantiasa dijaga wudunya bagus. Betul. Karena langsung masuk ke diarahkan untuk berwudu dulu sebelum melakukan ini, dan juga tadi sholat duha dan juga zikir pagi dilaksanakan. Itu kan tadi dari sisi produksi kita sudah sama-sama tahu ini sangat-sangat luar biasa untuk kita memberikan suatu yang baik kepada kepada pelanggan kita, diawali dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawasi sistemnya nih Pak Gus, untuk mengawasi sistemnya kita adakah dewan syariahnya atau seperti apa Pak Gus? Betul sekali. Kita di HN ini memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah, ya diketuai oleh Bapak Dr. Mawardi Muhammad Soleh. Dr. Mawardi Muhammad Soleh, beliau adalah lulusan dari Madinah University, ya. Ini kalau dikaitkan dengan tokoh, beliau adalah salah satu ulama dari Riau, dari Riau Bengkalis ya, sering ngisi di Masjid An-Nur bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Nah seperti itu. Kalau Ustadz Abdul Somad sering menyebut beliau dengan mufti fikih ya, seperti itu. Nah ini sudah mendapatkan sertifikat halal sistem, gitu ya, oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Syariah Nasional MUI betul. Dan 2 anggota Dewan Pengarah Syariah kita dari MUI, Dr. Muhammad Endi Astiwara, yang satu lagi saya nggak lupa namanya, satu lagi tokoh MUI muda juga yang Oni Syahroni. Ya betul. Lebih hafal ini nggak biasa, ada nggak hafal malah. Karena saya sering baca juga pemirsa. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang saya tahu juga Ustadz Oni Syahroni juga sebagai penggiat ekonomi syariah Pak Gus di bidang muamalah, tentang ekonomi Islam terutama gitu. Jadi tadi ya, selain dari produksinya yang kita insya Allah sudah memiliki alur ataupun jalur yang sesuai syariat, dari sistemnya pun kita diawasi. Betul. Baik ada Dewan Syariah Nasional dari MUI, kita sudah dapat sertifikat, Masya Allah. Nah ini juga menjadi poin penting buat diri kita. Kalau masih ragu untuk bergabung dengan TNI, kita sudah tersertifikasi semua bagus. Betul. Jadi mudah-mudahan tidak ada keraguan lagi buat teman-teman semua untuk bergabung kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke produk nih Pak Gus. Baik. Kita mungkin nanti di video-video selanjutnya juga kita akan mereview salah satu produk. Hari ini kita review salah satu produk juga. Boleh, insyaallah. Tapi sebelumnya saya pengen kasih info juga buat pemirsa di rumah, siapa sih di dunia ini yang selalu kehidupannya itu selalu sehat lah, jarang sakit gitu, bisa dibilang jarang sakit. Nah, mungkin pemirsa di rumah langsung jawab, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, bahwa pada akhirnya beliau, yang saya pernah baca juga, kurang lebih mungkin sakitnya selama hidup gitu ya Pak Gus, selama hidup kurang lebih 63 tahun itu cuma 2 kali sakit. Betul. Kayak gitu. Nah, apa sih rahasia dari Rasulullah, kenapa beliau selama hidupnya selalu sehat lah ya, selalu dijaga kesehatannya? Nah, yang saya baca juga, beliau selalu mengkonsumsi yang namanya kurma gitu ya. Beliau selalu bersiwak. Betul. Beliau selalu mengkonsumsi madu juga, dan juga terlebih beliau juga kemana-mana sering berjalan kaki gitu untuk agar menjaga kesehatan beliau, dan juga sering mengkonsumsi habatus sauda gitu ya dan sebagainya. Nah ini Rasulullah mengkonsumsi produk-produk tersebut ataupun jenis-jenis makanan tersebut, sehingga beliau atas izin Allah terjaga kesehatannya. Nah alhamdulillah, yang saya tahu juga di HNI ini semua hal tersebut ada gitu ya, baik dari habatus sauda, siwak, ataupun madu, dan juga tadi kurma. Betul. Kita semua ada ya Pak Gus ya di ini semua. Nah itu juga bisa menjadi solusi buat pemirsa di rumah yang selama ini pengen hidup sehat kok susah gitu ya, selama ini mungkin bisa kenalan lebih lanjut nanti kita di HNI ini. Alhamdulillah, ketika datang ke dokter untuk cek sebelum operasi, dokter menyatakan, nah ini sudah bagus, nggak perlu dioperasi seperti itu ya.